Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau baca ayat renungan pagi hari ini di Yosua 1. Yosua pasal 1 ayat ke-9. Begini firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tahu bahwa Yosua, saudara dan saya, sering mengalami hati yang tidak kuat, hati yang tidak teguh, hati yang sering kecut dan tawar hati. Tuhan tahu. Makanya pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Mungkin ada banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini penghasilan kita secara ekonomi kita kurang. Kita mulai kecut, kita mulai tawar hati. Iman kita mulai tidak kuat. Mungkin menghadapi suami, istri, ya anak-anak yang mungkin mengecewakan hati kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu Yosua beserta rombongan bangsa Israel, kurang lebih 2 juta orang, itu akan menghadapi persoalan, menghadapi melewati sungai Yordan. Tuhan tahu Yosua pasti akan mengeluh, sama seperti saudara dan saya. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin saudara. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau memperkatakan firman Tuhan. Ayat sebelumnya mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah setiap hari kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Memenuhi keperluanku.
memenuhi keperluanku. Katakan, Dia tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau penolong dan sahabat kami, Tuhan. Tuhan setia. Katakan sekali lagi. Dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami percaya Engkau, Tuhan. Amin. Kami tidak akan kecut dan tawar hati kami lagi, Tuhan. Amin. Kami percaya, Tuhan, setiap perkara kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, ada kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, Tuhan, pagi hari ini, ya Allah. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Yesus. Engkau penolong kami. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami sembah
hari ini Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Biarlah kami mau terus berkatakan firman Tuhan setiap hari ya Allah. Bukan memperkatakan keluh kesah kami Tuhan, tetapi kami mau memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Setiap kami mengalami persoalan kehidupan kami, sehingga kami percaya Tuhan, saat kami merenungkan itu, perjalanan kehidupan kami akan berhasil dan beruntung, karena kami memutuskan untuk tetap dekat kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga jemaat Tuhan pagi hari ini boleh merasakan kasih setia Tuhan, pelayan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin Engkau kuatkan di hari-hari yang tidak baik ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mungkin tidak ada apa-apanya ya Allah, tetapi kami percaya Tuhan, tatkala firman Tuhan yang disampaikan siapapun hambanya, kami percaya jemaat Tuhan pagi hari ini akan menerima berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Cek, cek. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kita rindukan, yang senantiasa kita mau diberkati oleh kuasa firman Tuhan untuk meniti hari-hari yang harus kita lalui, supaya kita tetap kuat, tidak tawar hati. Pimpinan pujian tadi mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, saudara, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kokoh. Karena apa? Karena kita ada di dalam Yesus. Pagi hari ini saudara, saya beri judul kebenaran firman Tuhan, berakar di dalam Kristus. Kalau minggu yang kemarin gairah untuk bertumbuh, ya. Minggu kedua kemarin gairah untuk bertumbuh. Setelah kita ada gairah untuk bertumbuh, saudara, kita akan kuat berakar di dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, akar adalah penentu kekuatan pohon. Akar adalah penentu kekuatan pohon. Akar menjadi fondasi yang kuat di dalam pohon. Saudara, kalau Kamis kemarin, firman Tuhan katakan, kalau mau mendirikan rumah, harus ada fondasi yang kuat, supaya badai apapun menerjang di dalam rumah itu tidak akan roboh. Kalau fondasi kehidupan kita, akar kehidupan iman kita kuat kokoh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini, kita akan tetap berkata, Yesus adalah Tuhanku. Kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi, kita tidak dirobohkan oleh situasi, tetapi kita tetap kuat, tetap kokoh, karena kita berakar di dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita kuat, kalau pohon kuat,
tidak akan tumbang apapun yang terjadi. Saudara, kita jarang kan melihat pohon beringin itu tumbang, jarang sekali kecuali sudah tua, ya. Karena apa? Akarnya kuat. Pohon kurma, akarnya masuk ke dalam kuat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Dan bagaimana akar itu bisa kuat? Minggu kemarin juga saya katakan, minggu kedua, akar bisa kuat, tanahnya subur. Kalau tanah itu kotor, tanah itu berbahaya, pohon gak akan bisa tumbuh. Akar kuat karena sering disiram, sering dipelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau akar kuat, pohon itu kita pelihara dengan baik. Saudara, dipupuk, diberi hal-hal yang membuat subur. Ya. Kalau saat ini saya diberi ompong, tanaman apa saudara? Tanaman cipluan. Saudara tahu cipluan? Tahu ya cipluan ya? Kalau nggak tahu nanti lihat ya. Itu juga dia bilang, Bu, air di sini bagus, air di tempatku agak asin. Jadi di sini tumbuh subur. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bagaimana kita, iman kita bisa kuat, bisa kokoh, dan bisa menghadapi segala sesuatu yang saat ini terjadi di negara kita, yang saat ini terjadi dalam lingkungan kita, yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa kokoh? Dan bagaimana bisa kuat? Ayat Kolose 2 ayat yang ke-6, saudara, Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat kita ambil keputusan terima Yesus di dalam kehidupan kita, saat kita ambil keputusan mau masuk dalam baptisan air, kita terima Yesus dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ada pertobatan. Terima Yesus itu berarti bertobat, saudara. Masuk dalam baptisan air. Ada pertobatan. Pertobatan. Ada pengampunan. Ada pemulihan. 3P. Ada pertobatan, ada pengampunan, ada pemulihan. Kalau kita bertobat, Tuhan mengampuni kita sampai tuntas di kayu salib. Dan kita dipulihkan. Saudara dulu tidak kenal Tuhan. Saudara dulu jauh dari Tuhan. Setelah dibaptis, setelah terima Yesus di dalam kehidupannya, ada pemulihan. Pemulihan hubungan yang baik dengan Tuhan. Pemulihan hubungan yang manis dengan Sang Pencipta. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya dikatakan, supaya tetap kuat di dalam Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dari saya kecil, saya terus seperti ini. Tidak berubah. Menasehatkan, menghibur kepada kita, memberikan jalan keluar, dan pagi hari ini firman Tuhan menasehatkan kepada kita. Jangan goyah, kuatkan hatimu, jangan tawar hati. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di jalur kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ada
pertobatan. Setelah terima Yesus, saudara, ada tahapan. Jadi terima Yesus tidak langsung, wah enak, wah begini. Proses, ada tahapan proses. Ya, ada tahapan. Apakah terima Yesus itu langsung kita, enggak. Ada kalanya kita diproses Tuhan dengan hal-hal yang harus kita hadapi. Kuatkah engkau menghadapi ini? Mampukah engkau menghadapi ini? Atau engkau akan tinggalkan Tuhan? Karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat, sering saya katakan. Hari-hari ini hari-hari yang tidak ramah bagi umat pilihan Tuhan. Diperhadapkan, tadi WL katakan mungkin gaji berkurang. Mungkin kita kerja seminggu hanya 3 kali. Tapi bersyukur kalau yang kerja di rumah gaji tidak dikurangi. Berkat Tuhan berkurang. Tapi kita apa? Kita harus tetap kuat menghadapi hari-hari yang harus kita lalui. Kita harus tetap kokoh. Karena apa saudara? Ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan. Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Justru seringkali kita yang meninggalkan Dia. Pada saat pemikiran kita memikirkan hal-hal yang luar biasa menurut ukuran manusia. Ekonomi. Kita sering melupakan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini juga Tuhan pasti menolong kita. Itu yang harus kita hafalkan, saudara. Kalau hari ini Tuhan tolong kita di dalam segala hal, besok juga Tuhan akan tolong kita. Ucapkan dalam doa, karena ucapan adalah doa. Jangan berkata yang negatif di dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif. Yesus mengajarkan hal yang positif untuk masa depan kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ayat yang ke-7 di sini dikatakan, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana akar itu bisa kokoh dalam kehidupan kita? Bagaimana iman itu bisa kokoh dalam kehidupan kita? Kemarin juga saya katakan dalam Lukas 8 ayat 15. Apa yang dikatakan di sana? Kalau benih itu jatuh di dalam tanah yang subur, apa yang terjadi? Ada pertumbuhan yang luar biasa. Kalau firman Tuhan jatuh di dalam hati kita yang subur, firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan luar biasa. Tidak mentok, saudara, akan bertumbuh. Jadi pagi hari ini, saya bersama saudara, marilah kita membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan supaya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan hanya saudara duduk memenuhi gedung gereja. Jangan hanya saudara duduk untuk bertemu si A dan si B. Jangan hanya saudara duduk saya sungkan dengan Oma. Saudara enggak akan mendapat berkat. Tapi kalau saudara bilang, saya datang, saya rindu mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Walaupun saudara setiap hari ada menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama, saya dan saudara sama. Firman Tuhan untuk saya, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Sebelum untuk saudara, untuk pengkhotbah dulu. Jadi apa yang terjadi? Oh, pengkhotbah mah enak, tinggal menyampaikan begini. Enggak, saudara.
belajar menerima kebenaran itu. Supaya hati kita itu subur. Dan firman yang ditanamkan berakar kuat, berakar kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Seperti situasi saat ini. Saudara melihat TV, mendengar berita-berita TV. Oh begini. Apalagi yang suka mendengar dan melihat politik. Saudara. Tapi mari kita kuatkan hati terus. Kuatkan. Jangan sampai diombang-ambingkan oleh situasi. Jangan sampai kita lepas kendali dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan anak-anak kita. Ayo kita tanamkan kebenaran firman Tuhan. Supaya tetap kuat, kokoh di dalam wadah keluarga pribadi lepas pribadi. Saudara yang diberkati Tuhan. Di sini dikatakan kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Artinya saudara, dibangun di atas Kristus. Dibangun di atas Kristus. Seluruh kehidupan kita berfokus kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita berfokus pada firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan menasehatkan kepada kita, jadilah kuat. Jangan tawar hati. Ayo kita kuat. Marilah yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita datang kepada Tuhan seperti saat ini. Aku sekali-sekali enggak akan meninggalkan engkau. Pegang itu. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan dan membiarkan engkau tergeletak. Jangan kamu khawatir. Nasihat saudara. Burung di udara Tuhan pelihara, kok apalagi kita. Bunga di padang Tuhan hiasi dengan indahnya, apalagi kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita terus membangun diri di atas dasar yang teguh, membangun diri di atas kebenaran firman Tuhan yang kuat, yang kokoh, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Kita tidak mudah diombang-ambingkan persoalan yang Tuhan izinkan yang harus kita hadapi. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang membuat kita rapuh. Tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan setiap saat, setiap hari menasehatkan kepada saya dan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang selanjutnya di sini dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, bertambah kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan, dan setiap firman yang disampaikan masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, 7 sini dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi iman kita bisa tumbuh, iman kita bisa kuat, iman kita bisa kokoh, karena Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, jadi ada yang menyiram, ada yang menabur, ada yang menyiram, dan yang memberi pertumbuhan itu Tuhan sendiri. Jadi jangan kita berkata, oh aku akan di sana, akan begini, oh di sana aku begini, oh di sana aku begini.
Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah yang membimbing kita, membuat pertumbuhan iman kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang subur, firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita. Dan kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama. Biarlah seluruh kehidupan kita berpusat hanya kepada Tuhan. Seluruh kehidupan kita hanya berakar, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita bertumbuh untuk hormat kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apakah kita pagi hari ini merindukan kehadiran Tuhan? Apakah kita pagi hari ini mau diberkati kebenaran firman Tuhan? Apakah kita pagi hari ini mau menerima kebenaran firman Tuhan? Atau pagi hari ini kita berkata, firman Tuhan biasa-biasa saja. Karena apa? Kalau saudara menjadi peserta ibadah seperti itu, nggak pernah masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, Tuhan, aku mau tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau tetap kuat di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau tetap tegak di hadapan-Mu. Bimbing aku Tuhan. Pimpin setiap langkahku Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita bergairah untuk bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, kita akan menghasilkan buah. Minggu yang lalu juga saya katakan, buah roh ada dalam kehidupan kita. Kalau kita berakar kuat di dalam Kristus, kita fokus kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama melaju di dalam Tuhan. Apapun rintangan kita, mungkin pekerjaan kita, sekali lagi saya katakan, apapun rintangan yang saat ini Allah izinkan yang harus kita hadapi, Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berakar dan kokoh dalam Dia. Kalau kita terus berharap kepada Dia. Saudara, dunia semakin melumpuhkan iman kita. Ekonomi semakin melumpuhkan iman kita. Tapi kalau kita kuat, suami istri saling menopang, keluarga saling menopang satu dengan yang lain, anak dengan orang tua dengan anak. Kita menyatukan hati, kita bersaat teduh, kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Tidak ada kata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Saudara harus positif di dalam pemikiran. Aku bisa, aku kuat, aku tegar, karena ada Yesus yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupanku. Aku sehat, karena Tuhan memberkati kesehatan. Aku cukup, Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku. Saudara, jangan ada kata-kata yang negatif di dalam mulut kita, ya. Itu akan kembali kepada kita loh, saudara. Apa yang kita perbuat dengan orang lain itu seperti gaung, ya. Saudara kalau di gunung, wah, sana juga langsung kembali, wah, gitu kan. Kalau saudara ngata-ngatain orang, oh kamu begini, kembali kepada kita, saudara, kembali kepada kehidupan kita. Jangan suami istri saling menopang, saling mengasihi, supaya kuat di dalam Tuhan. Jangan saling melemahkan, amin. Ya, jangan saling melemahkan. Oh kamu suami yang begini, oh kamu istri yang tidak berguna, oh begini-begini. Salah.
saudara dipersatukan, berbagai latar belakang, saudara saling menghargai. Yang nomor satu dalam keluarga, saling pengertian. Ini saudara, saling pengertian. Jangan hal-hal yang negatif yang selalu diucapkan, itu tidak membangun. Hal yang positif itu membangun. Oh ya, aku punya istri yang luar biasa. Istriku itu baik, istriku menurut sama suami. Istriku begini, hal yang positif yang diucapkan. Istri juga gitu. Ya. Aku punya suami yang luar biasa di hadapan Tuhan. Aku punya suami yang membimbing istri dan anak-anaknya masuk dalam hadirat Allah. Aku punya suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Istilahnya orang di luar kita, ya kan? Jadi perkatakanlah perkataan yang positif. Ini membangun hidup kita. Firman Tuhan selalu memperkatakan yang positif. Menerima Tuhan, hal-hal yang dulu tidak, yang seringkali dipakai dengan kata-kata negatif, dibuang. Sekarang kita dalam Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Diberkati bukan hanya dengan uang, diberkati hikmat, makrifat, pengetahuan dari Allah, pengetahuan dari dunia. Diberkati kesehatan, diberkati kekuatan. Kita bisa kuat, kita bisa sehat, kita bisa bekerja. Diberkati untuk mengasihi istri, anak, suami, anak, keluarga. Mulailah membangun dalam keluarga. Membangun mezbah keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan. Mezbah keluarga itu penting. Ya. Anak-anak juga seringkali saya katakan, jangan terus main game. Apalagi game online. Tahu-tahu ada tagihan sekian. Ya kan? Ada temannya Mas Andi itu. Tahu-tahu mamanya ditagih sekian juta. Waduh. Saudara, orang tua, siapa yang suka main game, bapak-bapak di tempat ini, atau ibu-ibu di tempat ini, anak-anak di tempat ini, kurangi main game, ya. Senyum-senyum. Kalau yang senyum-senyum itu mesti saya Oma, gitu ya. Ya, kurangi. Hari-hari ini hari-hari jahat. Perbanyak hubungan dengan Tuhan, saudara. Kita mau diselamatkan, kita mau selamat di bumi ini. Mari. Seringkali hamba Tuhan berdoa, Tuhan berkati keluar masuknya rumah sidang jemaatmu. Penyertaanmu senantiasa ada. Keluar masuknya rumah, Tuhan memberkati. Ini loh. Jadi tuh jangan terus game terus. Apalagi game online ada hadiahnya enggak? Ada? Kau tahu? Hah? Ada hadiahnya ya? Oh permen. Kau tahu? Saudara, jangan ya saudara, mulailah, ayolah kita. Ini sebentar lagi akan Natal, ya kan? Bentar lagi Natal, ya. Kita mulai kurangin. Kalau nggak bisa mengurangi, langsung. Oh enggak, mulai mundur sedikit dari game. Aku biasanya main game jam sekian sampai jam sekian. Bisa 4 jam, 5 jam. Di depan itu, aku kurangi. Ya, kurangi. Gitu loh. Jadi mari kita bersama-sama supaya kita tetap berakar di dalam Kristus. Intinya saudara, kita terus ada di dalam Tuhan supaya kita kuat, kita berakar, kita tidak diombang-ambingkan oleh situasi, kita tetap kokoh, badai apapun yang menerjang dalam kehidupan kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik dan memberkati saudara dan saya pagi hari ini.
Mari, tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu. Minta pimpinan Tuhan. Kalau saudara lemah, minta pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan kita akan mampu menghadapi situasi dunia saat ini. Katakan, bimbinglah aku ya Tuhan. Jadikan doa saudara, bimbinglah aku ya Tuhan. Kalau saat ini aku menghadapi seperti ini, bimbinglah aku supaya aku kuat. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, aku bisa kuat. Oh haleluya Yesus, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan singkat, dengan sederhana, firman-Mu sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Haleluya Yesus. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Amin. Firman-Mu bagaikan sulur, ya benar Tuhan, agar ku tak sesat di jalan. Dari awal katakan, bimbinglah aku ya Tuhan. Jadikan doa saudara. Bimbinglah aku Ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Benar saudara, tanpa Yesus kita jatuh. dengan Yesus Dengan Yesus di membimbing kita, sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Saudara yang diberkati Tuhan, ambillah saat teduh. Pujian dengan tegas mengatakan, tanpa Yesus di sisiku, aku akan jatuh. Tapi dengan Yesus di sisiku, aku tidak akan jatuh. Dengan Yesus di sisiku akan kuat. Dengan Yesus di sisiku akan kokoh. Dengan Yesus di sisiku, aku mampu mengatakan dalam nama Yesus, segala sesuatu dengan positif akan terjadi. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan di setiap aspek kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dengarkan seluruh doa umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengarkan seluruh doa hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan dari awal, bimbinglah aku ya Tuhan. bimbinglah aku Dengan kesungguhan hati katakan saudara. di sepanjang jalan Hidupku, amin. firman-Mu Firman-Mu bagikan
kita dengan hormat dan kasih Ibu Christine masuk dalam doa. Wakili jemaat Tuhan merespon kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi katakan dengan Yesus. Dengan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sungguh begitu baik buat kami. Tuhan Yesus sudah membentangkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah Engkau nasihatkan buat kami, bahwa kami harus tetap hidup di dalam Engkau, bahwa kami harus tetap tumbuh berakar di dalam Engkau ya Yesus, supaya kami tetap kuat di dalam menghadapi hidup ini, supaya kami tetap kuat di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil buat kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang senantiasa membuat kami kuat. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah buat kami untuk kami dengar. Yang meneguhkan kami. Supaya hati kami tetap kuat, tidak tawar hati di dalam menghadapi hari-hari semakin jahat ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah Engkau ya Yesus. Kami bersyukur punya Yesus yang membuat kami kuat. Yang setiap saat bisa kami andalkan. Engkaulah andalan kami ya Yesus. Satu-satunya yang bisa kami andalkan adalah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati di usianya yang semakin lanjut. Tuhan tetap memakai hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan tetap kuatkan, teguhkan supaya hamba-Mu Oma Esther ini tetap melayani Engkau, tidak memandang usia. Karena Tuhan yang sudah memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Baik yang sekarang masih mengikuti ibadah online maupun yang sudah sebagian datang ke gereja. Tuhan memberkati dan kami percaya firman-Mu akan tertanam di setiap hati sidang jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini dan biarlah melalui firman ini sidang jemaat-Mu boleh semakin hari semakin bertumbuh, boleh semakin hari semakin berakar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah raya dimanapun berada. Biarlah Tuhan memakai hamba-hamba-Mu yang Engkau sebar dari kota sampai pelosok desa ya Tuhan Yesus. Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh ya Tuhan Yesus. Menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk mengenal Engkau ya Yesus. Supaya mereka diselamatkan ya Tuhan. Dan menjadi salah satu bilangan dalam kerajaan-Mu nanti. Yang menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka, kami
Kami percaya mereka tidak akan berkekurangan. Tuhan yang akan cukupkan. Tuhan yang akan memberikan mereka berkecukupan karena mereka membawa nama-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari pimpinan kami, Bapak Presiden beserta stafnya, kemudian wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, atas sampai dengan bawah RT kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Kalau saat ini bangsa dan negara kami sedang mengalami pandemi Tuhan, mari Tuhan, Engkau kuatkan bangsa dan negara ini. Engkau kuatkan setiap pemerintah ya Tuhan Yesus. Engkau kuatkan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, supaya bisa menaungi kami rakyatnya, supaya bisa memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya pemerintahan ini dibentuk atas izin-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membangkitkan kami kembali. Tuhan membangkitkan perekonomian Indonesia kembali. Tuhan akan melenyapkan pandemi ini ya Tuhan Yesus. Dan kami akan tetap bergairah di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini ya Tuhan tetap bersatu untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Tetap bersatu walaupun kami berbeda-beda ya Bapa. Tapi kami ingin tetap bersatu, dan biarlah Tuhan Yesus menjadi andalan kami, umat percaya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada, Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Apapun menjadi kerinduan kami, apapun menjadi masalah kami, biarlah Engkau mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ini yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Engkau memberkati bangsa Indonesia, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang percaya Engkau memberkati semuanya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus akan memulihkan aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karena kami tahu Yesuslah yang sanggup memulihkan segalanya. Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat, yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, oleh karena kejadian yang kami alami begitu dahsyat di dalam hidup kami dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita terima doa berkat, kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima di dalam nama yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kesehatan saudara yang belum vaksin, segera vaksin. Yang sudah vaksin, jangan lupa untuk prokes ketat ya, supaya kita sehat senantiasa, dapat beraktivitas dan dapat beribadah dengan baik dan lancar. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling berkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara, pagi hari ini diberkati. Amin. Hari ini kita juga berkat
memberkati.